Coba sekarang kamu pegang HP kamu, buka aplikasi rekening. Lihat angka yang nongkrong di sana. Pasti ada sedikit uang nganggur, entah 300.000, 400.000, atau 500.000. Jumlah kecil yang entah gimana selalu berhasil bertahan. Meskipun setiap hari kamu dihantam tagihan, cicilan, dan lifestyle ala hidup butuh healing. Dan biasanya, begitu kamu lihat uang sisa ini, otakmu langsung aktif. Lumayan nih, bisa diputar buat sesuatu. Jangan sampai nganggur. Niatan bagus, niat sangat bijak, tapi 5 menit kemudian, uang itu lenyap tanpa jejak. Bukan karena kamu investasi. Bukan karena kamu mulai usaha kecil-kecilan. Uang itu hilang karena kamu check out keranjang oranye yang sudah kamu isi sejak zaman kerajaan Majapahit. Atau kamu pakai buat beli kopi gula aren, padahal di kulkas masih ada kopi sachet, rasa affogato, kesepian. Atau yang lebih parah, kamu bilang self-reward. Padahal reward apa juga, kamu udah lupa. Sini, tatap saya sebentar. Kamu kenapa sih tadi bilang mau muterin uang, tapi yang diputer malah aplikasi marketplace. Yang kerja keras malah ibu-ibu penjual kebutuhan dapur, bukan uangmu. Sudah, duduk dulu, tarik napas. Kita bongkar pelan-pelan. Kenapa kamu kayak begini? Otak finansialmu itu, ya, gimana ya? Kayak HP lemot yang kebanyakan aplikasi nggak penting, penuh virus, dan udah 3 kali peringatan memori, hampir habis. Dan masalahnya, virus itu bukan muncul sendiri. Itu ditanam. Ditanam sama siapa? Sama sistem. Sistem yang membuatmu bangga kalau jadi karyawan rajin. Sistem yang ngajarin kamu nabung pangkal kaya. Sistem yang bikin kamu takut rugi sedikit. Tapi santai aja rugi puluhan juta. Karena nggak mulai-mulai. Dan kamu terjebak di sana. Tanpa sadar, kamu jadi pemain cadangan dalam hidupmu sendiri. Kalau kamu mau, kita bedah seluruh jebakan itu. Biar nggak 10 tahun nanti kamu jadi versi diri yang sama. Cuma tambah uban, tambah lelah, dan tambah jago ngeluh. Siap, kita mulai dari yang paling kronis. Jebakan pertama, menunggu modal besar, sindrom nanti kalau sudah siap. Ini penyakit klasik. Kamu merasa harus punya modal 5 juta, 10 juta, atau bahkan 100 juta dulu baru bisa mulai muterin uang. Padahal kenyataannya, perang itu dimulai dari peluru pertama. Dari 50.000, 100.000, 200.000. Kamu salah paham. Muterin uang itu bukan soal seberapa banyak modal, tapi seberapa berani kamu mulai. Kamu itu kayak orang yang mau belajar berenang, tapi nunggu lautnya surut dulu. Ya nggak akan kejadian. Coba jurus ini. Jurus arus kecil. Beli 1 barang kecil, jual 1 barang kecil, ulangi. Ini latihan otot finansialmu. Bukan tunggu modal gede yang akhirnya keburu habis buat gaya-gayaan. Jebakan kedua, sibuk terus. Tapi bukan untuk uangmu, hanya untuk bosmu. Ini jebakan yang terdengar paling masuk akal, tapi paling merusak. Kamu merasa terlalu sibuk buat ngurus uangmu sendiri. Kerja dari pagi sampai malam, pulang lelah. Mikir, mana sempat muterin uang. Tapi lucunya, kamu sempat scroll TikTok 1 jam. Kamu sempat debat receh di kolom komentar. Kamu sempat nonton review makanan jam 1 pagi. Jadi sebenarnya bukan gak ada waktu kamu. Cuma gak ngerasa penting buat jadi co dari uangmu sendiri. Coba pakai jurus seco 30 menit. Setiap habis gajian, duduk 30 menit aja. Atur uangmu. Tentukan mana yang diputar, mana yang dipakai, mana yang disimpan. Dalam 30 menit itu, kamu bukan karyawan. Kamu bosnya uangmu. Jebakan ketiga, mengandalkan 1 gaji. Zona aman palsu.
Kamu ngerasa aman karena tiap bulan ada yang masuk. Padahal itu bukan aman. Itu ketagihan. Kamu ketagihan gaji bulanan sampai lupa kalau uang receh yang diputar jauh lebih kuat daripada gaji yang cuma numpang lewat. Coba bayangin kalau suatu hari sistemnya goyang, PHK massal, perusahaan tutup, atau kontrak tidak diperpanjang. Kalau uang recehmu nggak pernah kamu latih jadi pasukan, kamu bakal tumbang sekali pukul. Gaji itu bahan bakar, bukan hadiah, itu amunisi, bukan uang jajan. Jebakan keempat, takut rugi. Padahal sudah rugi waktu lama. Ini lucu. Kamu takut rugi 20.000 karena gagal jualan, tapi nggak takut rugi kesempatan bertahan-tahan karena nggak pernah coba. Jangan pakai kata rugi. Ganti dengan biaya eksperimen. Rugi 20.000. Oke, itu uang sekolah. Uang buat beli data. Uang buat bikin kamu nggak ngulang kesalahan yang sama. Jebakan kelima. Nabung pangkal kaya. Hanya kaya buat bank. Nabung itu baik. Kalau kamu hidup di tahun 1970-an, sekarang inflasi makan pelan-pelan, biaya admin gerogotin dari belakang, bank muterin uangmu, sementara kamu cuma nonton. Uang itu harus bergerak, harus kerja, harus berperang. Kalau dia cuma tidur, dia akan melemah. Dan kamu ikut melemah. Jebakan keenam. Alergi kelihatan miskin, padahal emang belum kaya. Ini penyakit yang sering kamu pelihara sendiri. Kamu takut kelihatan sederhana, takut dibilang gak mampu, takut dikira ketinggalan zaman. Konyol, uang receh yang seharusnya bisa jadi bibit, malah kamu pakai buat jaga image. Padahal image gak bisa bayar cicilan. Pakai uang receh itu bukan buat gaya, tapi buat alat perang. Beli aset produktif, bukan konsumtif. Jebakan ketujuh. Pengin untung besar. Sindrom jackpot. Kamu nunggu kesempatan besar. Nunggu bisnis sekali tembak. Nunggu keuntungan yang langsung meledak 10 kali lipat. Padahal muterin uang itu bukan soal untung besar. Itu soal perputaran cepat. Ambil untung tipis, putar cepat, menang banyak. Bisnis besar lahir dari kecepatan, bukan dari halu. Jebakan ke-8. Menunggu momen sempurna. Analisis kebanyakan. Ini penyakit orang yang merasa pintar. Rumus udah lengkap, rencana udah rapi. Excel penuh strategi, tapi aksi nol. Kamu sibuk mikir sampai lupa bergerak. Coba pakai jurus 3 detik. Punya ide? Hitung cepat boleh atau tidak? Kalau nggak bahaya, jalankan. Jangan dibahas sampai basi. Jebakan ke-9. Selalu merasa masih ada waktu. Padahal waktu itu kejam. Ini jebakan paling halus. Kamu merasa masih muda. Nanti juga bisa mulai. Nanti aja kalau udah stabil. Nanti aja kalau udah mapan. Masalahnya, nanti itu jarang sekali datang. Dan kalau datang, biasanya kamu sudah kehilangan tenaga, kehilangan kesempatan, dan kehilangan nyali. Jadi, sebelum uang recehmu kamu bakar lagi buat hal nggak jelas, coba berhenti sebentar. Tanyain ke dirimu sendiri, mau terus jadi pemain cadangan? Atau mulai gerak meski dengan modal kecil? Uang kecil itu bukan hina. Uang kecil itu bibit yang kalau kamu rawat dan kamu putar, bisa jadi pohon besar yang suatu hari menyelamatkan hidupmu. Mulailah hari ini. Mulai kecil, mulai jelek, mulai salah enggak, apa-apa. Yang penting mulai muterin uangmu, bukan gaya hidupmu. Itu baru hidup yang benar. Itu baru perang yang layak kamu menangkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe.